Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Pokok pembahasannya, yang pertama, menjelaskan pengertian sistem anggaran berbasis kinerja. Yang kedua, menguraikan prinsip sistem anggaran berbasis kinerja. Yang ketiga, menyebutkan karakteristik sistem anggaran berbasis kinerja. Yang keempat, menjelaskan unsur-unsur pokok sistem anggaran berbasis kinerja. Yang kelima, menyebutkan manfaat sistem anggaran berbasis kinerja. Yang keenam, bagaimana penyusunan sistem anggaran berbasis kinerja. Yang ketujuh, indikator penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pembahasan yang pertama, pengertian sistem anggaran berbasis kinerja. Prinsip sistem anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara atau pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan atau output dan outcome, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Yang kedua, prinsip anggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim, prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Anggaran-anggaran harus dapat menyajikan informasi yang telah mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawabannya atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Yang kedua, disiplin anggaran pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Yang ketiga, keadilan anggaran pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran penyusunan. Anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders. Yang kelima, disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output atau outcome dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar daripada biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu, harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.
Yang ketiga, karakteristik anggaran berbasis kinerja. Karakteristik anggaran berbasis kinerja dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja menurut Henry Asmoko antara lain: yang pertama, pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Yang keempat, adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja. Elemen-elemen anggaran berbasis kinerja Departemen Keuangan Republik Indonesia atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menjelaskan elemen-elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu antara lain: yang pertama, visi dan misi yang hendak dicapai. Visi mengacu pada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang telah jelas serta tantangan yang realistis. Yang ketiga, sasaran. Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu. Dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan. Yang keempat, program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target, sasaran, output, dan outcome. Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran, serta masuk akal dan dapat dicapai. Yang kelima, kegiatan. Kegiatan adalah serangkai pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dari hasil yang penting untuk pencapaian program. Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian programnya. Pokok pembahasan yang keempat, menjelaskan unsur-unsur pokok sistem anggaran berbasis kinerja. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tahun 2008, unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu: 1. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis tertuang dalam program dengan penganggaran tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. A. Menentukan program dan kegiatan dengan jelas untuk mencapai tujuan strategis adalah menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan, dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan akrual. B. Sistem informasi yang memadai. Diperlukan adanya sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing lembaga atau unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja yang baik. Pokok pembahasan yang kelima, menyebutkan manfaat sistem anggaran berbasis kinerja. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2008 menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja
akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas kepemerintahan sebagai berikut. A. Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja, akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program. B. Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan, anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai. Maka akan tercipta transparansi karena dengan adanya kejelasan hubungan, semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah. C. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja menuntut setiap departemen untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai. D. Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja. E. Terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, tetapi kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan departemen. Meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas, pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang dipimpin, tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan. F. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketika fokus penganggaran tertuju pada input. Sekian dan terima kasih. Pokok pembahasan yang keenam, indikator penyusunan sistem anggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi masukan atau input, keluaran atau output, dan outcome. 1. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Kedua, keluaran atau output adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. 3. Hasil atau outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator hasil adalah sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolak ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya, para pembuat kebijakan paling tertarik pada tolak ukur hasil dibandingkan dengan tolak ukur lainnya. Namun, untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperolehkan seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya, setiap organisasi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan. Pokok pembahasan yang ketujuh, penyusunan sistem anggaran berbasis kinerja. Didi Nurdiawan tahun 2007
mengemukakan tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu 1. Penetapan strategi organisasi. Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan, yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain. Karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa depan. 2. Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun, atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional, karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi. 3. Penetapan strategis adalah suatu yang mendasar dalam penyusunan anggaran, karena penetapan aktivitas dipilih berdasarkan strategis organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi dan pekerjaan dari kelompok kami, kelompok 11, tentang sistem anggaran berbasis kinerja.